Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa Kurma Kuliah Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di bulan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Izinkan ulun membersamai para pemirsa semua untuk menemani Ramadan kali ini menyampaikan tema tentang pemuda visioner. Sahabat Kurma rahimakumullah, Rasulullah SAW ketika awal dakwahnya, beliau dibersamai oleh para pemuda. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam, Abdullah bin Mas'ud. Mereka adalah para pemuda yang umurnya masih 10 sampai 17 tahun. Ada banyak para pemuda lagi di sampingnya Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah, dan merekalah yang berada di sekitar Rasulullah ketika awal-awal perjuangan, sehingga kemudian sampai Islam mendapati kemenangannya di tanah Arab. Pemirsa rahimakumullah, tidaklah kemenangan Islam kecuali di tangan orang-orang yang visioner, para pemuda-pemuda visioner. Dan para pemuda di kalangan kita tuh ada dua, para pemirsa semua. Ada para pemuda yang tidak beriman kepada Allah, dan ada pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak beriman kepada Allah, maka hidupnya hanya sekedar perkara dunia. Baginya yang namanya pasangan hidup, kekayaan, pendidikan yang tinggi, kesenangan-kesenangan rekreasi, maka itu adalah sebuah kesuksesan. Tapi bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal yang lebih besar. Mereka memiliki visi yang lebih besar dan lebih tinggi, yaitu perkara akhirat, perkara meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki visi yang lebih tinggi pasti akan berusaha dengan lebih keras. Karena itulah prestasinya pasti akan lebih besar. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki visi dalam hidupnya, maka usahanya, hidupnya, prestasinya akan biasa-biasa saja. Orang-orang yang biasanya hanya mencukupkan pada perkara dunia. Sementara orang-orang dengan prestasi besar, maka bagi mereka hanya meraih ridha Allah lah kesuksesan yang besar itu. Maka bagi kita perlu ditanyakan para sahabat semua, apa sih sebenarnya visi kita di dalam hidup ini? Apa sih sebenarnya planning kita untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa sih sebenarnya kontribusi terbesar yang ingin kita berikan kepada agama ini, kepada umat ini, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka penting bagi kita semua ketika berbicara tentang visi ini, yang pertama adalah meluruskan niat. Seorang muslim yang visinya besar, yang visinya adalah untuk akhirat, maka baginya niatnya adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menetapkan niat ini sangat penting, kawan-kawan semua, para pemuda, sebab inilah yang akan menentukan bagaimana nanti kita menjalani visi cita-cita kita dalam kebangkitan umat ini. Maka terkisah para sahabat, kawan-kawan remaja, dulu ketika Rasulullah SAW akan hijrah ke Madinah, datang seorang Arab Badui dengan beliau. Maka dia menyatakan keislamannya pada waktu itu. Kata Rasulullah kepada para sahabat,
wahai para sahabatku, tolong perhatikan dia, tolong bimbing dia. Maka disampaikan kepada Arab Badui tadi oleh para sahabat, diajarkan, diberi nasihat agar dia ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Maka waktu berjalan sehingga kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah dan daulah Islam pertama pun berdiri di situ. Di dalam sebuah peristiwa setelah berjalannya waktu, pada saat itu terjadi perang Khaybar. Maka pada peperangan itu kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Maka setiap orang yang ikut di dalam peperangan ini mendapatkan bagian ghanimah. Rasulullah ini mencari-cari, teman-teman semua. Beliau tahu bahwasanya orang Badui tadi itu ikut di dalam rombongan para mujahid. Maka dicari, tidak ada. Maka dititipkan kepada para sahabat beliau, tolong sampaikan hak ghanimah ini. Maka sahabat tadi mencari-cari dan ketemulah Arab Badui tadi. Ketika ketemu, dikasih ghanimah tadi. Apa ini, wahai para sahabat? Apa ini? Ini ghanimah untukmu. Kemudian pada waktu itu diterima oleh dia, kemudian dia bawa kepada Rasulullah SAW. Maka si laki-laki Badui tadi kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini adalah ghanimah bagianmu, hakmu. Ghanimah ini halal bagimu. Nah, apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, saya masuk ke dalam Islam, saya berhijrah, saya ikut berjihad. Bukan ini ya Rasulullah yang saya inginkan. Maka Rasulullah pun bertanya dengan lembut, kalau begitu apa yang engkau inginkan wahai Fulan? Ya Rasulullah, sungguh yang saya inginkan itu adalah saya ikut di dalam peperangan, lalu kemudian panah atau tombak musuh menancap di sini ya Rasulullah. Pada saat itu dia menunjuk lehernya. Di sini ya Rasulullah. Lalu kemudian saya syahid, lalu kemudian saya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Jika niatmu itu benar, maka sungguh Allah yang akan membenarkan niatmu dan Allah yang akan menyelesaikan urusanmu sampai akhir. Dan kemudian perang Khaybar ini terus berlanjut. Maka beberapa hari kemudian didapati lagi, ternyata si Arab Badui tadi syahid, wahai teman-teman semua. Dan ketika dia syahid, didapati bahwa ketika dia berniat, dia syahid dalam keadaan anak panah. Di hadapan Rasulullah dia mengatakan anak panah di lehernya menunjuk seperti ini, dan didapati pada esok harinya ternyata benar. Dia syahid dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan anak panah menancap di lehernya di sini. Maka ketika itu dilihat oleh Rasulullah, kata Rasulullah, ya, beliau berdoa, ya Allah, ini adalah hambamu. Sesungguhnya dia bersungguh-sungguh berniat, ya, dia berislam, berhijrah, kemudian berjihad di jalanmu, dan sungguh ya Allah, nanti saya yang akan menjadi saksinya. Maka di dalam riwayat bahkan Rasulullah memberikan kain kafannya itu dengan baju besi, baju perang beliau itu sebagai penghormatan untuk si Arab Badui tadi. Betapa niat yang tulus, yang dia hanya ingin mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia ingin memberikan yang terbaik bagi kemenangan Islam ini, Allah mengabulkan. Maka teman-teman semua, penting bagi kita untuk meluruskan niat. Pada hari ini jika seandainya kita berniat untuk berkontribusi untuk kebangkitan Islam, hari ini kita mungkin ada di antara kita para pemuda muslim. Suatu saat nanti ulun berharap menjadi seorang hafiz Quran. Ulun berharap ulun menaikkan orang tua ulun berhaji dan ulun yang menuntunnya. Atau berharap ulun suatu saat nanti menjadi pengemban dakwah. Tapi pada hari ini kita sepertinya sulit sekali untuk berubah. Bisa jadi niat kita masih belum sungguh-sungguh. Bisa jadi niat dan kesungguhan kita masih bercampur dengan yang lain. Maka teman-teman semua,
penting bagi kita untuk meluruskan niat bahwasanya kita berubah, kita memberikan segalanya itu hanyalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman semua, hidup ini hanya untuk sementara, maka penting bagi kita untuk membuat planning, perencanaan kita ingin seperti apa, kita ingin memberikan apa, kita ingin berkontribusi seperti apa. Maka jangan malu untuk membuat planning yang terbaik. Jangan malu kalau kita seandainya berharap sesuatu yang sifatnya akhirat, karena perkara akhirat itu itu adalah perkara yang besar. Makanya dulu ya ada 4 orang sahabat itu pernah di hadapan Ka'bah tuh berdoa, berjanji ada cita-cita. Masing-masing tuh ada yang ingin jadi ulama, ada yang bercita-cita ingin menikahi 2 perempuan yang terkenal dengan ketakwaannya. Waktu itu Abdullah bin Umar, dia berdoa, bercita-cita agar Allah mengampuni setiap dosanya. Perkara akhirat yang mungkin perkaranya sepele bagi beberapa orang, tapi justru ini adalah perkara yang besar. Maka teman-teman semua, penting bagi kita semua untuk menanyakan kepada diri kita, memastikan bahwa kita ingin berkontribusi apa untuk kebangkitan Islam ini. Maka di dalam Al-Ahzab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu kapan waktunya, dan mereka tidak merubah janjinya. Dan teman-teman semua, kalau kita kembali flashback di masa lalu, ada seorang pemuda lagi, namanya adalah Muhammad As-Sani, atau yang kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Spesianer apa beliau? Beliau dididik oleh orang tuanya dari awalnya penuh kemewahan, kemudian diberikan 2 orang ulama pada waktu itu untuk mendidik beliau. Salah satunya itu adalah Syekh A'aq Syamsuddin, mengatakan kepada beliau sebuah hadis, sungguh akan ditaklukkan Konstantinopel. Saat itu pemimpinnya adalah pemimpin terbaik, dan pasukannya pada saat itu adalah pasukan terbaik. Engkau, wahai Muhammad Al-Fatih, adalah penakluk Konstantinopel. Maka pada waktu itu dia mempersiapkan yang terbaik agar dia benar-benar memenuhi syarat sebagai penakluk Konstantinopel. Di umur 14 tahun dia sudah menjadi orang yang menguasai Al-Quran, menguasai ilmu keislaman. Di umur 23 tahun dia sudah menguasai 7 bahasa. Dan di umur 24 tahun dia menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel dengan benteng yang megah 850 tahun, tidak pernah ada satupun negara, tidak ada satupun kerajaan yang pernah meruntuhkannya. Lebih dari 600 tahun setelah Rasulullah menyampaikan janji hadis tadi, akhirnya Konstantinopel, tembok Konstantinopel benar-benar takluk di tangan seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fatih. Dan beliau menaklukkan itu tentu dengan persiapan bagaimana visi beliau memantaskan diri. 14 tahun beliau sudah menguasai ilmu-ilmu keislaman. 23 tahun beliau sudah menguasai 7 ilmu bahasa. Dan beliau di dalam riwayat sejak balik sampai beliau wafat tidak pernah meninggalkan salat sunat rawatib dan salat sunat tahajud, apalagi yang fardu. Maka teman-teman semua, yuk mari berkontribusi terhadap kebangkitan Islam. Mari jadikan Ramadan sebagai momentum bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik. Kita mungkin tidak bisa menjadi seorang Al-Fatih, tapi kita bisa mencontoh kegigihan beliau. Kita bisa mencontoh para sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang terbaik. Kita bisa mencontoh tokoh-tokoh yang sudah menjalani seperti Muhammad Al-Fatih, bagaimana mereka memberikan yang terbaik dan mempersiapkan yang terbaik, termasuk karakter mereka, sehingga mereka layak mendapatkan, memberikan yang terbaik ini bagi kebangkitan Islam,
dan ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka benar-benar bisa berhujjah di hadapan Allah ketika mereka menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat remaja rahimakumullah, pemirsa Kurma 1444 Hijriah, mudah-mudahan materi ini menjadi penyemangat bagi kita semua, terutama di bulan Ramadan, agar kita semakin gigih, semakin kuat komitmen kita untuk mempersiapkan diri kita, memberikan yang terbaik bagi kebangkitan umat ini, memberikan yang terbaik untuk menebar kebaikan agar umat Islam kembali bangkit, agar Islam kembali memimpin dunia, agar pemuda Islam tidak hanya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Pemirsa rahimakumullah, demikianlah materi ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah mengampuni dosa kita, menerima amal ibadah kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.